Bangun rumah itu tidak sesulit yang dibayangkan, asalkan tahu memilih tukang yang tepat. Dana untuk pembangunan sudah mencukupi. Memeriksa secara berkala saat pembangunan. Dan ini yang paling penting, rajin riset alat dan bahan bangunan yang paling murah untuk menekan pengeluaran. 7 ciri tukang bangunan yang harus kamu pakai. Yang mau bangun rumah wajib nonton. Tepat waktu, jam 7 pagi sudah mulai kerja dan selesai di jam 5 sore. Cepat tanggap, tukang bangunan yang selalu cepat dalam respon ketika dihubungi atau berkomunikasi. Bisa membaca dena kerja rumah. Memiliki fisik yang sehat dan siap bekerja. Tempatkan tukang sesuai dengan keahliannya. Bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan, waktu pengerjaan, progres dan material di lokasi proyek. Tukang yang jujur, agar setiap pekerjaan proyek bisa berjalan lancar dan sesuai perencanaan. Pak, kalau mau bangun rumah, itu biaya borongannya per meter persegi itu berapa sih, Pak? Kalau tukang plus bahan bakunya itu, lihat-lihat ini ya, rumahnya itu tingkat apa? Maksudnya tingkat menengah, bawah, atau tingkat atas ya. Kalau tingkat menengah aja itu berkisar 3-5 juta. Kalau tingkat menengah jadi 3-5 juta. 4 jutaan itu bagus lah gitu. Tapi kalau rumah mewah gitu ya bisa 6, 7, 8 juta per meter perseginya. Jadi misalnya gini, misalnya kamu bangun rumah dengan harga 5 juta per meter. Berarti kalau kamu bangun rumah luasnya 100 meter persegi, berarti kamu harus siapin dana 500 juta. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di dalam komponen itu, biaya tukangnya doang ya tanpa bahan, itu berkisar 20-30%. Oh. Nah, jadi kalau 20% aja, berarti dari bangunan 500 juta itu berarti 100 juta untuk tukang, ya kan? 100 juta untuk tukang. Nah, sehingga kalau kita pilah-pilah lagi, berarti harga tenaga kerjanya saja itu per meter persegi bangunan tuh berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi kalau kamu bangun rumah 100 meter, minimal kamu harus siapin dana untuk tukangnya doang itu 100 juta. 100 juta, seperti itu sih. Jangan pakai kontraktor. Kenapa coba? Tonton sampai habis ya. Kalau pakai kontraktor biaya bisa 3 kali lipat. Yang harusnya 100 juta jadi 300 juta. Masa sih? Coba kita jabarin ya alur kerja pakai jasa konstruksi dan yang langsung ke tukang. Kalau pakai jasa konstruksi, yang pertama itu ada survei dulu. Survei ini kadang nggak cuma ngukur, ada juga yang pakai teodolit kalau misalkan proyeknya terhitung besar. Kemudian ada proses desain, nggak bisa langsung satset-satset. Desain juga harus matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Setelah itu keluar deh RAB-nya. Nego-nego, deal, dan bisa langsung MOU. Selanjutnya gambar kerja. Estimasi pembuatannya bisa 1 bulan karena ada analisa struktur agar bangunan kokoh tahan gempa. Juga ada pemilihan bahan dan material yang tepat sesuai desain dan fungsinya. Masih harus nunggu lagi kan? Berjalan proses gambar kerja yang terdiri dari gambar pondasi, struktur, arsitektur, mechanical, electrical, plumbing. Bisa disambi juga ngurus-ngurus perizinan. Perizinan tetangga, perizinan pendirian bangunan, dan perizinan lainnya ke lingkungan sekitar. Nah kan, udah keluar biaya buat desain dan gambar, buat perizinan, buat biaya lingkungan, masih belum bisa dimulai juga loh konstruksinya. Kenapa coba? Ternyata masih harus uji sondir dulu. Kalau tanahnya gembur atau dikhawatirkan ketemu tanah kerasnya itu masih jauh ke dalam, berarti harus siapin pondasi board pile atau bisa juga tiang pancang. Kalau pondasinya nggak standar kayak pondasi batu kali dan footpath atau cakar ayam itu, ya harus keluar biaya lagi untuk pondasi ini sendiri. Pengalaman di proyek aku bangun 3 lantai, itu pondasinya doang aja udah kena ratusan juta. Waduh sedap.